Saya dengar-dengar adik Jessica sudah masuk Kristen, betul? Iya. Sudah dibaptis. Sudah. Ada apa alasannya masuk Kristen? Oh, awalnya itu waktu mama sakit. Itu kan udah kayak masuk rumah sakit musuh hari rumah. Tuh. Terus saya kan doa terus. Terus? Nah, bisa. Biar pakai dokumen aja. Terus habis itu saya malam itu saya kayak dimimpiin sama Tuhan Yesus. Saya dimimpiin, terus awalnya saya kayak menghiraukan. Saya kira kayak cuma mimpi, paling lagi imanku aja lagi lemah gitu. Terus 2 kali, terus 3 kali. Akhirnya saya merasa mungkin kayak ini panggilan gitu. Terus akhirnya saya belajar, coba-coba browsing tentang Kristen. Ya itu akhirnya saya kayak mau masuk ke situ. Terus saya nggak langsung baptis, saya masih coba ke gereja, beberapa gereja. Terus saya ada satu gereja yang kayak saya mantep. Akhirnya setelah 1 bulanan saya coba tanya-tanya tentang baptis, karena katanya kalau orang Kristen menerima Tuhan itu dengan cara dibaptis. Akhirnya saya memutuskan untuk dibaptis. Berarti Dek Jessica yakin Yesus itu Tuhan? Ya waktu itu yakin. Waktu itu yakin ya? Ya. Sekarang tapi lebih yakin apa nggak yakin ya? Sekarang masih ya mau masuk Islam lagi. Mau belajar lagi. Mau belajar lagi apa tentang apa? Tentang Islam, karena setelah kejadian itu kan saya juga dikasih tahu sama mama, papa, sama kakak juga kayak Islam itu gini, Kristen gini. Terus akhirnya saya juga cari-cari lagi di internet. Terus saya juga baca Alkitab lagi. Terus saya kayak jadi yakin lagi ke Islam gitu. Jadi saya masih mau belajar lagi yang benar-benar biar saya benar-benar mantep, biar nggak sampai kejadian kayak gini lagi. Ya memang kalau Dek Jessica masih sehat, masih pikirannya itu masih sehat, masih warasnya mengatakan Yesus Tuhan. Di mana ayatnya kalau Yesus itu Tuhan? Di Bible itu tolong tunjukkan bahwa Yesus Tuhan. Tidak ada. Tolong tunjukkan bahwa Yesus itu mengaku akulah Tuhan. Ada enggak? Tidak ada. Kalau pengikutnya mengatakan iya Yesus itu Tuhan. Dulu sejarahnya akulah guru dan Tuhan. Akulah guru dan junjungan, berubah bertahun-tahun jadi menjadi terjemahan baru menjadi akulah guru dan Tuhan. Ya. Itu dari kata kurios. Nah, bukan God. Kalau Lord itu Tuhan. God baru bisa dilihat nanti Bible pakai bahasa Arab, bahasa Inggris bisa. Tunjukkan kalau saya mau di KJV itu ya, kalau Yesus itu ada kata ganti God, tidak ada. Tidak ada. God itu untuk Theos, atau Yesus itu untuk Sir, kemudian Lord, tidak pernah menjadi God. Itu KJV sendiri, King James Version ini, tidak ada. Dan Yesus nggak pernah mengaku dirinya Tuhan, nggak pernah. Di Yohanes 17 ayat 3, ya, kalau ingin menjadi hidup yang kekal, mengakui Allah satu-satunya yang benar, dan mengaku Yesus itu utusan Allah. Nah, selama ini Kristen kan nggak mendapatkan hidupan kekal. Kenapa? Karena tidak mengakui Yesus itu sebagai utusan. Justru tidak mendapatkan hidup kekal seperti itu. Kalau mendapatkan hidupnya kekal, yaitu mengaku Yesus sebagai utusan, bukan mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Atau ada yang mempengaruhi di hatinya. Nggak ada. Nah, ini keinginanku sendiri. Dasarnya dari mana akhirnya sampai memeluk agama Kristen? Ya aku sendiri, dari mimpi tadi itu. Iya dari mimpi itu akhirnya. Sedangkan dalam Bible sendiri dia mengatakan bahwa jangan percaya roh-roh yang datang kepadamu. Ujilah dulu roh yang datang kepada apa benar dari Tuhan Allah apa enggak. Karena yang datang dari Allah pasti memberitakan hal yang benar.
Kalau memberitakan tentang Kristen itu nggak benar, karena Kristen itu ajarannya Paulus. Bisa dicek di HP sendiri, Paul of Tarsus Talmudi. Paul of Tarsus Talmudi. Nanti kita saya coba cari di sini. Jadi intinya begini, kalau mimpi seorang muslim atau muslimah kalau berdoa tidur insya Allah tidak ada gangguan seperti itu. Kalau mimpi Yesus itu pasti bukan dari mimpi dari Allah, itu dari iblis. Pasti itu. Karena mimpi dari Allah itu petunjuk yang benar. Kalau mimpi yang begitu itu, kalau kamu ibarat mimpi yang kuntilanak, hantu macam-macam ya seperti itu, tidak jauh bedanya. Cuma mimpi kok diyakini kan gitu. Kafir itu sudah pasti masuk neraka. Kenapa non-muslim disebut kafir? Karena menyekutukan Allah, apalagi mengatakan Tuhan punya anak, mengatakan Tuhan itu 3. Berarti ada Tuhan lain. Sedangkan Islam tahu. Saya kemarin memang awal mula tahu kejadian ini saya marah, saya sampai dalam hati saya itu sampai anak saya sudah meninggal. Saya tidak kenal anak saya. Sampai saya semenjak saya tahu itu saya tidak berhenti malam, tidak nangis. Karena apa? Saya ini backgroundnya papa saya Nasrani, mama saya juga Nasrani. Saya ikut nenek mulai kecil. Jadi saya itu kenapa anak saya jangan sampai beda agama? Karena saya merasakan beda agama dengan orang tua. Jadi jangan sampai anak saya juga nantinya tidak ketemu saya nanti di alam sana. Itu loh. Saya kemarin sudah nyampaikan ke anak saya, sebesar apapun kesalahan kamu, mama tetap memaafkan tetap. Tapi kamu kalau sampai masuk ke agama lain, mama tidak ridho. Sampai mama mati pun mama tidak ridho. Nah, sampai kemarin tuh tensi saya langsung naik. Dan kemarin saya juga dikasih sakit lagi, yang harus segera dioperasi juga. Jadi saya kemarin juga ngomong, jangan sampai kamu masuk Islam itu hanya di mulutmu. Mama tidak mau. Nanti agama kamu buat permainan. Dari Islam masuk Kristen, masuk Islam lagi cuma karena kamu terpaksa. Mama tidak mau. Kamu belajar Islam, benar-benar Islam. Tidak mungkin mama ini masukkan kamu di dalam jurang, tidak mungkin. Kemarin sudah saya sampaikan itu, dan anak saya alhamdulillah bersedia masuk Islam lagi. Dengan catatan dia mau belajar lagi, dia mantapkan tentang Islam itu seperti apa. Jadi di sini saya minta bimbingan bapak-bapak, bukan hanya hari ini. Saya ingin anak saya ini dibimbing sampai benar-benar di hatinya itu hanya Islam. Itu yang saya mau. Saya ketika itu masuk Kristen, kalau seandainya jadi dari mimpi, bagi saya nggak masuk akal. Itu karena apa? Saya kan sering diskusi ya, channel saya kan Kristen, termasuk dari TikTok. Kita sering diskusi apa yang terjadi, bahwa posisi ketika mimpi kita tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Namanya makhluk, siapapun dia yang telah berbentuk dan memiliki adanya batas dan juga tinggi, maka dia bukan Tuhan. Pertanyaan sederhana, apakah hal tersebut berawal dari adanya lawan jenis? Perkenalan dengan Kristen? Enggak. Karena dulu kita pernah di Bandung itu adanya perkenalan. Bentar, masih pertanyaan ini. Kamu pacarmu seorang muslim atau non muslim? Kalau sekarang muslim, Kalau sekarang berarti sebelumnya? Kristen. Iya. Terus hingga pada akhirnya bisa masuk gitu ke Kristen, dibaptis kalau nggak salah ya. Nah, pertanyaannya itu, ketika dalam Islam ibadah dan wawasan tentang Islam gimana? Anda? Enggak. Beribadah. Nggak, maksudnya dalam hal Islam itu gimana sih pandangan Islam? Maksudnya diri tentang wawasan keislaman, tentang ibadah, sholat lima waktunya itu bagaimana Anda sebelum dibaptis? Kurang. Masih jarang ninggalin. Jarang ngelakuin. Sholat juga. Nah, berarti saya bisa mengatakan secara internal dalam hal permasalahan keluarga itu pun harus dipantau ibadahnya, ajak ke pengajian. Yang kedua, karena iman itu naik turun, ketika turun
ada pihak eksternal yang mengajak dan itu pun membahayakan keluarga. Satu sisi orang tua berharap menjadi anak yang soleh-soleha, tapi jangan lupakan bagaimana membuat sebuah keluarga yang islami. Ajak yuk ke pengajian, pantau gimana ibadah sholat wajib 5 waktunya, hingga pada akhirnya saya yakin tidak akan pernah terjadi seperti ini jika sudah dibina. Artinya, maaf ya, ibu bapak sudah memiliki kontribusi sedikit banyaknya mendorong anak untuk menjadi seperti ini. Disadari nggak sama ibu bapak? Iya. Iya. Seperti itu. Karena saya nggak mungkin ketika Anda bermimpi tok menjadi masalah utama, nggak mungkin, pasti ada penyebabnya. Entah itu dalam pergaulan, entah itu dengan lawan jenis, ataupun pacaran. Bisa 3 hal itu. Dan ketika Anda bicara, enggak, saya cuma mimpi saja, bagi saya nggak percaya. Karena kita pernah dulu menolong seperti Anda, bahkan disekap, dan itu ternyata antara si pelaku dengan si perempuan itu cuma 100 meter, diberikan tempat tinggal, dikasih makan gratis. Orang tuanya nggak tahu. Sudah 1 tahun, tahu-tahunya di rumah kamar itu ada Bible. Kita recovery iman. Pertanyaan lagi, apa yang telah dipelajari di dalam Kristen? Ya masih cuma Alkitab itu waktu gereja. Berapa lama? Kalau gereja masih berapa? 4-5 kali. Oh, berarti belum terlalu dalam. Iya. Dan baptisannya dipercik atau Islam? Islam. Oke. Terus ada istilah bahasa roh? Enggak. Oke. Terus kondisi dari adanya Anda pas ibadah di Islam dengan di Kristen itu beda, diantaranya nyanyi-nyanyi apa pandangannya yang dirasakan? Ya mungkin dari nyanyi kan kalau saya sendiri kan lebih suka kayak dengerin musik gitu. Terus kalau waktu saya nyanyi itu jadinya saya lebih tenang gitu loh. Jadi lebih nyanyi tenang. Ya, Pertanyaan sederhana, apakah nyanyi itu diajarkan oleh Yesus? Enggak. Kita sudah yakin itu tidak diajarkan oleh Yesus, tapi kenapa kita melakukannya? Suatu ibadah itu diterima pertama berdasarkan adanya petunjuk, yang kedua ikhlas karena Allah. Itu nggak ada sama sekali dasar dari Bible. Bisa dicari. Oh, Mazmur itu hanya sebuah penafsiran. Makanya saya sediakan fraksi dari Katolik, dari Saksi Yehova, dari Protestan, dari Oneness, dan juga Mesianik. Bebas. Yang ini? Bebas. Ketika Tritunggal. Makanya dalam Al-Quran mengatakan bahwa laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3 dari yang ketiganya itu. Berarti 3 Tuhan itu kafir, jatuhnya ke neraka. Gak kasihan ibu, gak sayang sama ibu. Sayang, makanya saya belajar lagi. Nah itu. Nggak ketemu nanti kamu di sana. Gak ketemu. Ada Jessica di neraka, ibu. Insya Allah saya doakan ibu masuk surga. Sejelek-jeleknya Islam itu mau nggak syirik itu masih diampuni. Apalagi sudah mengatakan Tuhan itu 3. Ambil kalau satu lagi. Nanti baca bareng-bareng. Ini terlalu kecil, Pak. Itu yang besar aja. Sebenarnya yang Jangan yang paling besar, yang paling besar. ajaran Bible itu Islam ketimbang Kristen. Oke, karena Tritunggal ya. Oke, kita bahas. Tiga 16 sampai 17. Tolong dibacakan. Tolong dibacakan di keras. 3 berapa? Matius pasal 3 nomor 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air di sungai itu. Tiba-tiba langit terbuka dan Yesus melihat roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Kemudian terdengar suara Allah mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, ia menyenangkan hatiku." Oke. Kalau Tritunggal itu posisinya Yesus Tuhan bukan? Kan? Tuhan. Bawah. Tuhan bukan? Iya kalau Tritunggal. Roh Kudus Tuhan bukan? Iya. 3. Bapa Tuhan bukan? Iya. Oke, saya kasih nama. Ketika posisi Yesus telah dibaptis, katakan itu Yesus ya. Di dalam ayatnya apa? Maka keluarlah Roh Kudus di atas kepala Yesus. Ini Yesus, ini Tuhan. Saya analogikan. Di atas kepala Yesus Tuhan. Ini Tuhan. Lalu ada bersuara, inilah anakku yang kukasihi. Itu Tuhan juga. Pertanyaan logika. Bagaimana posisi ada semuanya 3 ini adalah dianggap sebagai 3 Tuhan di tempat yang berbeda dan waktu bersamaan? Bisa dijelaskan secara logika? Artinya di sini tidak mungkin namanya Tuhan itu 3.
Karena Yesus Tuhan, Roh Kudus di atas kepala Tuhan ada Tuhan lagi, Hmm. di langit ada Tuhan lagi yang bersuara. Itu kan 3 tempat yang berbeda. Anakku yang tunggal, Tuhan mengatakan begitu loh. Jika Anda masih meyakini sebagai Tuhan ketiganya, pantas tidak disebut sebagai Tuhan yang amubal. Di mana Tuhan di sini posisinya beda tempat, sama-sama katakanlah jenisnya itu Tuhan. Mungkin nggak ada 3 Tuhan? Enggak. Kenapa nggak? Nggak mungkin, karena harusnya Tuhan itu cuma satu. Ketika Anda berkata seperti itu, berarti Anda telah menentang ayat ini. Ini firman Tuhan nggak? Kata Kristen. Kata Yesus seperti ini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus ngomong begitu. Saya bawa tafsir Kristen Ditunjukin dulu. Ini semua yang saya pegang dari Kristen semua. Orang-orang yang sekolah teologi pasti tahu. Diterbitkan oleh Kristen, ditulis oleh Kristen, semuanya tentang Kristen dan ada dari pihak Muslim. Oke, saya kasih analogi lagi. Maaf airnya Pak. Saya kasih air minum kepada Anda, tapi ini air segini. Saya kasih 2 tetes racun. Pertanyaannya, ketika saya masukkan air ini racun, meskipun 2 tetes dengan air segini, lebih banyak mana? Racun atau ini? Air. Air ini. Saya kasih 2 tetes racun, kasih kepada Anda. Pertanyaan saya, akan diminum nggak? Enggak, Kenapa? ada racunnya. Kan lebih banyak air daripada racun. Tapi kan nggak memungkinkan, nggak memungkinkan air itu bagaimanapun airnya kan tetap terkena racun. Apa yang terjadi? Jika Anda memiliki iman, tentu saja itu akan diminum oleh Anda. Tolong dibacakan dulu Markus pasal 16. Oke, ini Markus ya. Kita akan tahu. Ayat tambahan. Iya, pasal 16. Aslinya kosong. Pasal 16 nomor 17, tolong dibaca. Pasal 16 nomor 17. 17 ini. 17. 16 pasal 16 nomor 17. Ini ya, dan Iya. bagi mereka. Ya. Dan bagi mereka yang percaya, tanda-tanda ini akan Terus? menyertai. Ya. Mereka akan mengusir setan dalam namaku, mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Terus lanjutkan. Mereka akan memegang ular bahkan jika meminum sesuatu yang mematikan. Hal itu sekali-kali tidak akan mencelakakan mereka. Mereka akan menumpangkan tangan atas yang sakit dan mereka akan mengalami kesembuhan. Nah, sebuah tandanya apa? Maka ketika seseorang itu meyakini Yesus, itu adalah digunakan oleh pihak karismatik dan juga Penta atau Pentakosta di dalam kekristenan. Bahwa karismatik itu pecahan dari Penta atau Pentakosta. Itu di mana mereka berasal dari Amerika. Ini adalah ayat yang digunakan oleh pihak kekristenan, tetapi di luar denom itu, seperti Lutheran, Calvinis, mereka nggak meyakini itu bisa seperti itu. Tapi menurut karismatik dan Pentakosta, ternyata jika kita melihat di sini, ini mempengaruhi dari adanya dogma kekristenan yang ada, doktrin menurut karismatik dan juga Pentakosta. Makanya saya tanya, kenapa Anda tidak meminum padahal racunnya cuma 2 tetes dan bahkan lebih banyak air minumnya? Ketika Anda mengikuti ayat ini, maka pun Anda harus meminum. Karena dalam ayat tersebut, tetap saja tidak akan pernah bisa mencelakakan Anda. Dan ketika ada orang yang sakit, tangan Anda dipegang, misal orang ini sakit, Anda pegang kepalanya, dia akan sembuh. Pertanyaan sederhana, ketika memang sulit terjadi, kenapa banyak rumah sakit Kristen yang orangnya Kristen juga? Kenapa nggak sembuh? Itu yang terjadi. Artinya, ini patut dipertanyakan firman Tuhan atau tidak. Kalau firman Tuhan otomatis bisa diaplikasikan. Tetapi kenapa nggak bisa diaplikasikan menurut Anda? Buatan manusia. Hah? Buatan manusia, mungkin. Mungkin, oke, saya kasih data. Ini bukan mungkin, sebab kebenaran. Saya kasih data. Ini dari Kristen, Wycliffe. Apa yang di dalam tersebut? Ini salah satu Bible yang dimana Alkitab Kabar Baik di Zaman Baru ada catatan kakinya. Anda bisa membaca catatan kaki di halaman 105. Maaf.
di sini. Saya kasih datanya. Jadi ada beberapa versi. Jadi sebenarnya itu nggak ada ayat yang tadi kita baca itu, nggak ada. Lalu dari mana ayat tersebut bisa ada? Imani saja mas. Bentar. Dari mana? Nah, sebenarnya terkata tersebut Anda bisa cek di sini. Nah, jadi cuma sampai ayat 8. Halaman 268. Ini dari Kristen. Apa ada linknya? Kalau dari internet Anda bisa cari Bible Tafsir Wycliffe. Itulah yang Anda pegang. Itulah tafsir cetaknya. Bahwa itu diakui tidak ada sama sekali Bible-nya ayat 9 sampai 20. Diakui oleh dua bapak gereja dan diakui oleh adanya dokumen yang tertua abad keempat Masehi, Sinaiticus dan juga Vatikanus. Ini Markus Adapun secara 16 online seperti ini. Markus 16 ayat cuma sampai 8 aja. Pertanyaan 9 sampai 20 itu ambil dari mana? Benar kan? Ini Kodeks Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus abad keempat. Ini fondasi awal dari Tertua ini. KJV. Ini tertua ini. Ayat sampai 8. Pertanyaan 9 sampai 20 itu diambil dari mana? Perkembangan. Jadi ketika saya seperti itu, ya tentu saja dipertanyakan kok firman Benar, kan? Tuhan Anda tambal sulam. Dan itu ternyata telah membuktikan surat Al-Baqarah ayat 78 sampai 79, Al-Imran ayat 78. Maaf Pak, Al-Quran. Saya bukakan. Bawa Al-Quran kamu? Itu ada Al-Quran di depan. Al-Quran. Aku ambilkan ya. Ya. Besar ya. Oke. Al-Baqarah ayat 78 sampai 79. Apa yang terjadi? Pak, tolong dibaca Pak. Gimana? Tolong dibaca Pak. Ayat 78 sampai 79. 78. Terjemahannya. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Terus 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata, ini adalah Allah dengan maksud untuk menjual dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Allah sampai berfirman sampai 3 kali di ayat 79 nya, maka celakalah. Artinya ketika kita bahas tentang ayat tersebut, bagi denom atau aliran lain Kristen itu adalah firman Tuhan dan tidak mengalami perubahan. Tetapi di dalam surat Ali Imran ayat ke-78, kalau saya tidak salah ingat, sebentar saya cek dulu kalau saya salah ingat, Ali Imran ayat 78, apa yang terjadi? Dan sesungguhnya di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itulah dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Kristen sering bertanya ke kita, mana sih bukti perubahannya? Oke, kita berikan pertanyaan sederhana saja. Bible yang benar, Alkitab yang benar itu yang mana? Menurut Katolik ini, Deuterokanonikan. Tetapi jika kita kasih ke Protestan, kenapa Protestan menolak? Karena ada beberapa surat tambahan. Oke, ini saksi Yehova yang suka datang ke rumah-rumah. Ini saksi Yehova. Ketika kita sodorkan kepada Katolik, kepada Protestan, mereka akan menolak. Kita sodorkan lagi ke yang Protestan. Ini Protestan. Kita sodorkan ke Katolik, ke saksi Yehova, apalagi Mormon, ditolak. Tetapi mereka beda denom atau alirannya, mereka mengklaim semuanya adalah firman Tuhan. Jadi yang mana firman Tuhan itu? Isinya berbeda. Ini bentuk cuma nama doang sih, kita belum memeriksa isi baru cuma tadi Markus. Dan bahkan ini pun banyak ayat-ayat yang bolong. Ini dari sisi Yehova. Mana yang benar? Tadi Anda telah melihat di sini ada catatan kaki bahwa cuma sampai ayat ke-8 Markus pasal 16. Sisanya adalah tambahan. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Allah, mereka hanya apa?
menulis apa yang menurut mereka tulis, diubah lalu diklaim sebagai firman Tuhan. Mana firman Tuhan? Susah. Kita baru bicara dasarnya dulu. Sejauh mana ada yang mempelajari tentang Kristen? Mungkin banyak nggak sampai itu, belum. Nggak sampai sana. Oke. Salah apa? Saya tanya, Alkitab itu dalam Nasrani berarti Katolik punya Alkitab sendiri. Ini punya Alkitab sendiri. Ini Katolik. Ini Saksi Yehova yang dianggap aliran sesat. Sama, cuma ada pengurangan penambahan. Ini Protestan. Itu. Jadi penggunaan diksi oleh Al-Quran itu bukan palsu, bukan, tapi telah diubah. Namanya diubah, bisa dikurangi, bisa ditambahkan, bisa dihilangkan, dan tidak menggunakan diksi palsu. Itu suka dipraming oleh Kristen tentang Al-Quran. Allah tidak menggunakan diksi palsu, tapi diubah. Diubah ada 3, dikurangi isinya, ditambahkan atau dihilangkan. Anda tadi telah melihat adanya penambahan Markus pasal 16 nomor 9-20. Itu abad keempat nggak ada. Benar kan firman Allah? Yuk kita cek lagi. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran, kita Islam ini kan yang setahu saya yang kelihatan memang banyak itu kan Muhammadiyah sama NU. Kalau di wilayah kita ini itu hanya organisasi, tapi dalam urusan kitab Al-Quran itu semuanya sama. Ibadahnya sama, Qurannya sama, tidak ada yang berbeda. Nah, itu yang sering dipermasalahkan ketika kita diskusi dengan Kristen langsung. Perbedaan adanya organisasi antar denom atau interdenom itu disamakan dengan adanya Muhammadiyah dan NU. Satu-satunya organisasi di dunia yang menghasilkan perbedaan teologi, yang menghasilkan perbedaan dogma, doktrin, cuma Kristen. Muhammadiyah, NU, Persis, tanyakan, Tuhannya siapa? Allah. Beda denom, dari Kristen, Tuhannya siapa? Tritunggal. Yesus mengatakan Trinitas, Oneness. Dan Oneness ada kita di sini. Tentang Kristenan, di dalam Kristenan ketuhanan, dosa waris, keselamatan, termasuk kanonisasi Bible, semuanya diawali dari adanya pertikaian antar Bapak dan Gereja. Anda bisa cek, kita silakan. Saya ada datanya. Dan bahkan Matius, Markus, Yohanes, Lukas itu bukanlah muridnya Yesus, tetapi di antara mereka ada yang menjadi muridnya Paulus. Saya kasih lagi analogi. Anggap ini adalah piring. Anda makan. Piring, saya kasih 1 sendok kotoran ayam. Pertanyaan saya, apakah Anda akan membuang kotoran ayam itu saja lalu makan nasinya? Padahal di pinggir loh kotoran itu. Ataukah Anda akan membuang semua nasi beserta kotorannya padahal nggak bercampur? Mau Anda seperti apa cara? Buang semua. Kenapa? Kan gampang dibuang aja kotoran, sisanya makan sama kita nasinya. Itu jijik. Jijik. Nah, kenapa saya menganalogikan itu? Itu maksudnya ketika ada permasalahan tentang kekristenan mengenai kitabnya, entah itu pengurangan, penambahan, apakah itu layak dalam sebagai firman Tuhan? Analogi kotoran itu seperti itu maksudnya. Layak enggak? Kenapa layak? Karena ditambah, kurang. Karena ada perubahan. Jika itu perubahan, tetapi kenapa masih diyakini bagi sebagian Kristen itu firman Tuhan? Yang benar yang salah siapa? Seharusnya firman Tuhan itu kayak gimana menurut Anda? Apakah tetap dari awal sampai akhir atau gimana silakan? Ya kalau firman Tuhan ya yang dari Tuhan. Dan itu benar atau tidak? Tidak. Jadi itu benar atau tidak? Saya kasih contoh lagi. Silakan baca 1 Yohanes pasal 5 nomor 7. Apa? Yohanes pasal Yohanes 1 pasal 5 nomor 7. Silakan dibaca. Yohanes 5 Yohanes 1 Yohanes pasal 5 nomor 7. ada tiga saksi nih. Silakan dibaca. Sampai ayat 8 ya. Ada 3 saksi, roh Allah, air, dan darah. Ketiga-tiganya memberikan kesaksian yang sama. Terus? Kita percaya kepada kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat lagi. Dan itulah kesaksian yang sudah diberikan Allah tentang anaknya. Oke. Itu adalah dicetak oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang digunakan oleh pihak Protestan. Sedangkan yang Anda baca di sini tidak dicetak oleh pihak LAI, oleh Lentera Bangsa, diimani oleh siapa? Oleh Mesianik, oleh Oneness. Maksudnya bahwa apapun ibadahnya itu harus berbau tentang keyahudian. Makanya mereka anti menggunakan kata Allah, tapi menggunakan kata nama Yahweh. Yang kedua, Oneness. Mereka tidak meyakini Tritunggal. Enggak.
Jadi yang disalibkan itu adalah Tuhan. Yang posisi dia makan dan minum itu adalah Tuhan, bukan Tritunggal. Ini kitab dicetak oleh antara bangsa, bukan dari LA. Itu kita lihat. 1 Yohanes pasal 5 nomor 7. Nah ini 1376. Angka 7 sebelah kiri. Apa yang Anda baca? Silakan dibaca. Naskah ayat ini seharusnya dibaca, sebab ada 3 yang bersaksi. Sisa dari ayat ini yang diantara bersifat berlebihan. Tidak ada satupun naskah kuno yang mencantumkan bagian tambahan. Ini sebelum abad ke-14 dan ayat ini tidak pernah dikutip dalam kontroversi tentang Tritunggal sepanjang 450 tahun pertama era gereja. Ketiga saksi tersebut ialah roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. 3 saksi tersebut memberikan satu kesaksian yang sama, yaitu bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia untuk mati karena dosa agar manusia dapat hidup. Ya, jadi sebelum abad 14 kalimat tambahan itu tidak ada. Kalimat tambahan. Mana kalimat tambahannya sih? Nah ini yang penting kita tahu. Jadi sebelum abad 14 itu tidak ada sama sekali kalimat tambahan sebagaimana yang Anda tadi baca. 1 Yohanes pasal 5 nomor 7. Jadi sebenarnya ayat 7 itu cuma bertuliskan ada 3 saksi. Tidak ada Allah, tidak ada Anak, tidak ada Roh Kudus. Sedangkan penggunaan kalimat tadi, frasa tadi itu adalah kalimat tambahan. Jadi selama sebelum abad 14 ternyata itu tidak ada kalimat tersebut, Allah, Anak, Roh Kudus. Dan ternyata itu ada setelah abad ke-14, tepatnya di Textus Receptus, terjemahan Yunani. Terbukti lagi telah diubah, telah ditambahkan. Padahal Allah di sini tidak menyatakan kitab anu, ayat anu, tahun sekian, enggak. Cuma memberikan clue telah diubah dan diklaim kitab-kitab ini adalah dari Allah. Nggak mungkin dong namanya kitab dari Allah itu dari Tuhan yang Maha Suci bertentangan isinya loh. Masa di satu sisi ada tambahan, di satu sisi ada pengurangan, dan di satu sisi tidak ada penambahan pengurangan. Masa yang mana yang benar? Apakah Allahnya yang salah, apakah penulisnya, ataukah yang mengimaninya? Menurut Anda? Yang mengimani. Masih meyakini Kristen sebagai agama yang benar? Dari anak sampai kasih ayat ini yang terakhir tentang Rasul Bentar, saya jelaskan sekarang saja. Mbak Jessica tadi mengatakan atau orang Kristen yakin ini adalah kitab ini adalah firman Tuhan. Ya, ini adalah firman Tuhan. Biasanya kan gitu ya. Kalau di gereja atau ini firman Tuhan ini. Yang firman Tuhan itu yang mana? Yang Tuhan firman itu yang mana? Tahu enggak firman Tuhan disampaikan kepada Rasulnya? Tahu enggak firman Tuhan itu sampai kepada umatnya? Coba kisah penyaliban ini firman Tuhan enggak? Kisah kematian Yesus firman Tuhan enggak? Semua kitab suci itu disampaikan melalui Rasulnya. Kalau Nabi Musa itu menyampaikan kitab Taurat itu kepada Rasul bahasa Ibrani. Dengan apa Nabi Musa menyampaikan? Dengan lesannya. Jadi Jibril itu menuntunnya masuk dalam dirinya. Firman itu disampaikan. Begitupun Nabi Isa atau Yesus. Begitupun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini menyampaikan Al-Quran seperti itu. Jadi lesannya itu dicatat, ini firman dari Allah, kemudian disampaikan, dicatat. Nabi Isa pun begitu, Yesus pun begitu. Terus nih saya tunjukkan agar kamu tahu penyampaian firman yang sebenarnya itu gimana. Coba kamu baca sini ya.
Coba saya bacakan. Kamu agar paham firman itu bagaimana disampaikan. Yang mana? Itu pas 950 itu. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Itu Yesus menyampaikan firman. Melalui apa? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ini lesannya. Itulah Injil yang disampaikan Yesus. Makanya Injil Yesus. Kenapa ada Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Matius? Kemudian saya tanya lagi, ini yang perlu saya yakin di Jessica itu pinternya. Hal yang simpel, apakah ini firman Tuhan? Menyatakan. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Firman Tuhan enggak itu? Enggak. Enggak, karena orang mencatat. Firman ini sebenarnya dari ucapan Yesus, bukan wartawan nyatet gini jadikan kitab. Itu hanya cerita kan. Jadi makanya di situ Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah itu Isa memang dulu Injil, makanya di Al-Quran disebutkan Injil. Memang Nabi Isa menyampaikan Injil kerajaan Allah melalui lesannya, melalui pengajarannya, seperti semuanya para rasul seperti itu. Dengaran itu juga dengaran wajib dengar. Pak, tolong baca Amsal bisa dibuka. Itu beda versi. Iya, pakai baca. Enggak, maksudnya sama Pak Nasir. Oh, Mas. iya. Yang keras. Sekarang mari kita bercumbu-cumbuan dan menikmati asmara sepanjang malam. Suamiku tidak ada di rumah, ia sedang mengadakan perjalanan jauh. Oke, bercumbu-cumbu. Itu istilah yang bagus tidak? Enggak. Kalau kita bacakan, misal kita anak SD bercumbu-cumbu, nanti bertanya pasti anak SD bercumbu-cumbu itu apa? Tapi kan gini-gini ibaratnya kan? Iya. Itu hal-hal yang tanda kutip, belum lagi ketika melihat adanya apa? Zakar kuda. Itu ada zakar kuda juga, dan bahkan kalau itu firman Tuhan otomatis pasti menggunakan istilah atau diksi yang memang bisa dibaca oleh generasi manapun, dan itu halus. Jadi bisa dibaca oleh zaman manapun, dan itu bisa dibaca oleh manusia manapun. Kalau kita punya adik, misalnya adik yang baru, baca seperti yang tadi kita sampaikan di depan anak-anaknya, bagaimana psikologisnya. Kamu sudah dibaptis dulu? Udah. Sudah. Terus langkah selanjutnya apa? Harusnya ada pengajaran selesai baptis. Pengajaran sahabat baptis di Kristen. Iya. Terus kamu ke depannya masih Kristen apa? Masih Kristen apa ikut mama? Ikut mama. Mantap, Nak. Kalau memang kamu dimasukkan mama syahadat hari ini, kamu terpaksa bersedia atau gimana? Sik. Bu. Malam aku. Malam. Oh, belum siap disyahadatkan Oh, iya. malam ini. Saya yakin, Pak, anak saya masih bersedia untuk masuk Islam tanpa paksaan. Cuma dia butuh waktu untuk meyakini dirinya sendiri, bukan meyakini siapapun, meyakini keimanannya dia. Jangan sampai ini terulang lagi. Gitu. Ya, Tapi ya Butuh waktu. butuh Soalnya waktu, tapi ada batasnya ya, Kak. saya nggak bisa melakukan sesuatu kalau saya nggak yakin. Jadi sebagai Di saran, sini ada tim perempuan. Ada nanti saya panggilkan siapa Bu Eza. Jadi nggak perlu khawatir, ini itu kalau yang perannya laki-laki ya udah. Kalau itu Jessica sudah tahu. Jadi ngajari Jessica nggak susah. Ada Al-Quran, Pak. Nah ini Jessica coba suruh ngaji, Pak. masih bisa ngaji? bisa ngaji. Kalau di sholat anak pasti ngaji sama adiknya, diajar adiknya itu. Kalau puasa ya dia Adiknya diajak ngaji, ya ngaji. Coba ngaji. Terus Suara sembarangan nih acak ini. Tapi nadanya Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, di sini. Oh, ini aja. ini ya. Berarti itu ya ibu ke pengajian.
allazina tatawaffahumul malaikatu dolimi anfusihim. Bisa loh Bu. Dia khatam sudah berapa kali kan? Emal kamu ini. Makanya. Makanya dia waktu masuk kan aku nggak tahu. Tahunya kan kemarin waktu berdoa sama ponakannya, tahu pakai salib. Saya kaget juga loh. Apa yang ngomong pakai salib? Terus mamanya kasih tahu.